Leni dan Randi adalah sepasang kekasih yang sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Mereka tinggal di sebuah desa yang bisa dibilang masih pedalaman, yang masih mengagungkan nilai-nilai kesopanan. Karena hal itu, mereka sering didesak untuk segera menghalalkan hubungan mereka oleh orang tua masing-masing. Desakan itu dikarenakan takut akan adanya fitnah tatkala Leni dan Randi sedang berduaan. Orang tua mereka takut kalau di saat sedang berduaan bisa saja ada godaan-godaan setan yang bisa datang kapan saja dan di mana saja. Tapi yang menjadi permasalahan adalah Randi belum merasa dirinya mampu dari segi finansial untuk menikahi Leni. Pekerjaannya saat ini bisa dibilang belum stabil. Ia meminta waktu kepada orang tua Leni untuk lebih memantapkan keuangannya dulu. Hingga suatu ketika, ada seseorang yang menawarkan pekerjaan pada Randi dengan gaji lumayan. Tetapi pekerjaan itu mengharuskan Randi untuk pergi keluar dari desa tersebut. Dengan kata lain, Randi harus bekerja di luar kota. Dan bila Randi setuju, mau tidak mau, ia harus berpisah sementara waktu dengan Leni. Randi pun mengutarakan niatnya itu pada Leni dan juga orang tua kekasihnya tersebut. Awalnya Leni keberatan. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana ia bisa membendung rasa rindunya nanti. Ia tidak siap berpisah dari Randi. Tapi Randi meyakinkannya kalau mereka hanya berpisah sebentar saja. Ini semua demi masa depan mereka, demi mewujudkan pernikahan impian mereka. Akhirnya dengan berat hati, Leni pun menyetujui keinginan Randi. Randi berjanji akan tetap setia dan berharap bisa segera pulang. Leni pun mengucapkan janji yang sama dan bersedia menunggu kepulangan Randi. Jadilah Randi berangkat keesokan harinya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun. Tidak terasa sudah 5 tahun Randi merantau. Tetapi selama itu, Randi tidak ada kabar. Mungkin karena keterbatasan alat komunikasi, di mana kisah ini terjadi di tahun 1980-an. Yang pada saat itu, alat komunikasi tidak secanggih zaman sekarang. Orang tua Leni mulai habis kesabaran. Usia Leni sudah menginjak 23 tahun. Usia yang pada saat itu dianggap sudah terlalu matang untuk segera menikah. Mereka tidak ingin anak mereka dicap perawan tua. Mereka pun mulai tidak mempercayai Randi. Hingga akhirnya mereka pun sepakat menjodohkan Leni dengan orang kenalan mereka. Leni pun menerima perjodohan tersebut karena ia sendiri pun mulai meragukan keseriusan Randi. Akhirnya Leni pun menikah juga. Pernikahan Leni pun terdengar di telinga orang tua Randi. Mereka tidak bisa menyalahkan keputusan Leni dan orang tuanya yang memutuskan hubungan dengan anak laki-laki mereka secara sepihak. Karena mereka juga tidak mendapat kabar dari Randi. Kabar terakhir yang mereka dengar adalah Randi mengaku sedang sibuk-sibuknya dengan pekerjaannya. Bahkan Randi mengaku dia akan segera naik jabatan. Sejak itulah Randi tidak pernah memberi kabar lagi melalui surat. Leni pun menjalani kehidupan barunya sebagai seorang istri. Walaupun di awal pernikahan Leni tidak mencintai suaminya, tapi seiring berjalannya waktu, Leni pun mulai sedikit demi sedikit bisa mencintai suaminya. Dan
Dari pernikahan itu, Leni pun memiliki 1 orang anak. Tapi hal yang tidak terduga pun terjadi. Setelah 8 tahun merantau, Randi pun akhirnya pulang. Ketika pulang, bukannya langsung pulang ke rumah orang tuanya. Randi malah langsung datang ke rumah orang tua Leni, yang tentu saja hal itu mengagetkan mereka berdua. Dengan wajah berseri-seri, Randi mengungkapkan keinginannya untuk meminang Leni. Ia mengatakan kalau ia sudah mapan dari segi ekonomi dan siap menjadikan Leni sebagai istrinya. Orang tua Leni bingung harus mengatakan apa. Bagaimana cara memberitahu Randi kalau Leni sebenarnya sudah menikah? Akhirnya dengan hati-hati, ayah Leni menjelaskan apa yang sudah terjadi. Bagaimana frustasinya Leni menunggu kabar Randi yang tak kunjung datang, hingga keputusan Leni menerima perjodohan orang tuanya. Hati Randi hancur seketika mendengar fakta kekasih yang dicintainya sudah menjadi milik orang lain. Ia merasa marah dalam hati. Marah pada Leni karena tidak menepati janjinya untuk menunggu dirinya pulang. Tapi di sisi lain, ia juga marah pada dirinya sendiri. Kenapa ia tidak sering-sering memberi kabar? Ia terlalu berambisi dalam bekerja, sehingga lupa kalau yang namanya komunikasi itu sangatlah penting. Nasi sudah jadi bubur. Yang bisa dilakukannya kini hanyalah mendatangi kedua orang tuanya untuk meminta maaf. Pasti orang tuanya juga merasakan rasa khawatir yang sama yang pernah dirasakan Leni. 8 tahun merantau dengan sedikit komunikasi telah membuat Randi kehilangan kekasih hatinya. Ia tidak ingin melakukan kesalahan lagi. Randi pun memboyong orang tuanya untuk tinggal di kota tempat ia bekerja. Selang berapa tahun kemudian, Randi pun mendapatkan jodohnya dan akhirnya menikah juga. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.